Oke, ini mungkin salah satu kasus paling bikin sakit hati yang pernah aku bahas. Jadi, cowok ini namanya Fandi. Umurnya baru 22 tahun pas cerita ini mulai. Dan masalahnya, Fandi ini anak baik-baik. Dia baru lulus sekolah pelayaran, dia pinter, dan dia itu tulang punggung keluarga. Dia rela ngelakuin apa aja buat ngangkat derajat orang tuanya. Makanya dia semangat banget cari kerja. Nah, singkat cerita, dia dapat tawaran kerja yang kelihatannya dari agensi resmi. Yang nawarin itu kapten kapal langsung, namanya Hasiholan Samosir. Gajinya lumayan gede, sekitar 33 juta rupiah. Fandi percaya banget sama orang ini. Jadi dia mikir, wah ini kesempatan emas nih. Dia seneng banget. Terus Mei tahun 2025, dia berangkat naik kapal tanker namanya MT Sea Dragon bareng si kapten tadi. Tapi baru 3 hari dia di sana, iya beneran cuma 3 hari, hal aneh mulai kejadian. Jadi pas kapal lagi di perairan Thailand, tiba-tiba kapal berhenti tengah malam, gelap gulita. Terus ada kapal asing nempel di sebelahnya. Dan si Kapten Hasiholan tadi langsung nyuruh semua kru termasuk Fandi buat mindahin muatan. Katanya si itu spare part atau minyak. Tapi Fandi curiga, kayak ngapain transaksi gelap-gelapan gini? Dan pas dicek, ternyata isinya bukan minyak, tapi sabu, hampir 2 ton. Disembunyiin rapi di dinding kapal, gila banget kan jumlahnya. Terus kapal itu jalan lagi masuk ke perairan Indonesia. Dan disitulah, bam! Petugas gabungan BNN langsung nyergap kapal itu. Fandi yang nggak tahu apa-apa, yang bahkan belum hafal nama teman-temannya di kapal, langsung diseret. Dia dianggap bagian dari sindikat internasional. Singkat cerita, dia ditahan berbulan-bulan sampai akhirnya sidang digelar Februari tahun 2026 ini. Dan disinilah bagian paling nyeseknya. Jaksa nuntut Fandi hukuman mati. Pas denger itu, ibunya Fandi langsung histeris di ruang sidang. Fandi sampai bersujud di kaki ibunya, nangis-nangis minta ampun. Terus nasib si kapten gimana? Nah, Kapten Hasiholan yang ngejebak Fandi itu ternyata juga ketangkep dan dituntut mati bareng-bareng di ruangan itu. Dia ngaku cuma disuruh sama sosok Mr. Tan. Masalahnya, si Mr. Tan atau bos besar yang punya barang itu sampai sekarang gak tersentuh. Fandi, anak muda yang punya masa depan cerah, sekarang nyawanya ada di ujung tanduk. Cuma gara-gara percaya sama orang yang salah dan jadi tumbal para bandar besar.